Dia juga adalah kan Bollywood tapi tak diakuin di antara kan lainnya. Malah Kang Gena dan Vidya Balan yang dikatakan kan keempatnya Bollywood tuh. Di antara kan lainnya di Bollywood, Saif Ali Khan ini terbilang aktor yang cukup bersih dari kontroversi nih. Bisa dibilang ia orangnya masa bodoh dengan hal-hal di sekitarnya tuh. Kecuali di kesempatan interview resmi, ia akan berbicara banyak. Saif ini terbilang orang yang cukup pintar dan berwawasan luas memberikan jawaban. Tanpa disadari Saif Ali Khan ini sudah ada di Bollywood selama lebih dari 20 tahun saja nih. Karirnya tak pernah redup meski banyakkan main sebagai pemain kedua tuh. Pemain kedua tak apa kali daripada pemain utama cepat hilang ya kan? Dia adalah pria bertanggung jawab dan seorang ayah yang dibanggakan putra-putrinya. Kedewasaannya yang membuat Kareena Kapoor yakin dia adalah suami yang tepat untuknya. Karena aktor ini tidak hadir di sosial media manapun, Mimin yakin kalau kalian jarang banget tahu fakta Saif Ali Khan ini ya kan? Inilah dia fakta tersembunyi Saif Ali Khan. Memang benar ya kata orang kalau Saif ini adalah aktor yang paling diremehkan. Untuk penghargaan sih cukup ramai ya kepada Saif ini. Saif telah menerima banyak penghargaan bergengsi di Bollywood tuh. Tahun 2004 ketika Saif memenangkan Filmfare dan National Awards sekaligus memunculkan kontroversi. Aktor terbaik National Awards dari Hamtum disebut-sebut kecurangan yang nyata di acara penghargaan. Kenapa bisa Saif menang sementara Shah Rukh Khan lebih baik di film Swades katanya. Orang lalu mengaitkan karena ibu Saif yang jadi juri saat itu, makanya ia dapat penghargaan itu tuh. Padahal itu adalah kesempatan Shah Rukh Khan untuk menang National Awards pertama kalinya. Shah Rukh tak pernah dapat National Awards tuh faktanya. Berarti Saif lebih diakuin daripada Shah Rukh Khan ya nggak sih? Saif pada akhirnya trauma menerima penghargaan nih. Padma Shri yang ia terima Saif kira itu tidak layak untuknya. Bagaimana seseorang yang pernah terlibat pemukulan di restoran bisa menerima penghargaan mulia itu, kata Saif. Ngomong-ngomong mengenai peristiwa pemukulan itu, Saif sampai dilaporkan ke polisi oleh orang yang mengaku korban tuh. Saat itu Saif dan Kareena beserta teman-temannya sedang makan malam di sebuah restoran Wasabi di Hotel Taj, Mumbai. Di samping meja Saif kebetulan ada seorang pengusaha asal Afrika tapi masih warga India sih. Orang itu mengeluh dengan kebisingan yang dibuat Saif Ali Khan dan teman-temannya tuh. Antara Saif dan pria itu saling sindir hingga timbullah emosi jadinya. Dalam laporannya si pria ini mengaku kalau Saif memukulnya duluan. Tapi Saif bilang ia hanya membela diri ketika pria itu menyerangnya. Karena tidak ada CCTV di sana kebetulan, Saif bebas dari tuntutan karena tidak ada bukti tuh. Orang-orang sih bilangnya itu skenario karena mau rilis agen Vinod si Saif. Tapi Saif bilangnya itu bukan karena kepentingan film. Saif Ali Khan ini terlahir sebagai Muslim. Anak-anaknya juga mengikut kepada agama Islam. Saif Ibrahim, Taimur dan J adalah keturunan Muslim. Tapi soal agama si Saif ini cukup elastis ya. Anaknya mungkin akan memeluk Islam sebagai Muslim seumur hidup. Bukan berarti mereka tak boleh ikut merayakan hari besar agama lain tuh. Ngomong-ngomong, semua anak Saif itu memang harus beragama Islam ya kalau mau mendapatkan warisan dari Pak Taudi. Saif sejauh ini menyangkut agamanya mungkin ia masih tersesat. Pasalnya ia memilih jadi agnostik karena terlalu banyak agama membuatnya ragu katanya. Saif bilang saya bingung Tuhan siapa yang lebih baik. Saif juga tidak percaya pada kehidupan setelah kematian tuh. Saya tidak berpikir akhirat, kehidupan terhenti setelah meninggal, kata Saif. Karena itu kita harus menghargai kehidupan sekarang ini katanya. Nah untuk ini, kalian jangan menghakimi pilihan agama orang lain ya. Kehidupan setelah menikah itu adalah hal yang paling susah dijalankan, iya nggak sih? Banyak orang bilang kalau istri lebih tua dari suami hubungan itu akan langgeng. Tapi bagi hubungan Saif Amrita malah semakin hari tumbuh ke arah yang berbeda nih. Sejak pertama kali berpacaran dengan Amrita memang Saif ini sudah memiliki beberapa perbedaan aja tuh. Karena hati Amrita diobok-obok sama si Saif ini, Amrita maunya nikah sementara Saif belum bisa berkomitmen. Saif juga belum memulai karir filmnya saat itu tuh.
Tapi karena dia pewaris tahta Pataudi, ekonomi sepertinya tak masalah ya. Masalahnya ada ketika Saif disebut selingkuh dengan model Italia tuh. 10 tahun lebih pernikahan tanpa sebab jelas harus berakhir. Tapi Saif menolak isu selingkuh itu dengan mengatakan, perbuatan buruk Amrita dan keluarganya lah yang membuat pernikahannya harus berakhir tuh. Tak ada asap tanpa api ya teman-teman. Tak ada pria yang mau mengakui mereka selingkuh ya kan? Saif saat masih berstatus suami Amrita Singh nih, menolak rumor perselingkuhannya dengan Rosa Catalano model cantik Italia. Setelah perceraiannya dengan Amrita barulah terbuka rahasia itu tuh. Sebenarnya Rosa tidak tahu kalau Saif ini pria berkeluarga loh. Mereka bertemu di Kenya hanya sekali dan Rosa nekat ke India tuh. Sesampainya di India, Rosa kaget dengan istri dan anak-anak Saif. Apa yang membuat mereka putus nih? Konon si Saif ini tidak bisa membalas cinta Rosa. Apalagi si Saif ini berubah jadi emosian kepada Rosa katanya. Rosa bilang Saif akan berubah jadi tukang marah kalau sibuk dengan pekerjaannya tuh. Padahal Rosa ini cukup dekat dengan anak-anak Saif. Katanya si Rosa bertahan di India karena anak-anak Saif yang membantunya. Hanya simbol saja Saif Ali Khan memakai mahkota Nawab yang ke-10 saat ini. Pasalnya negara-negara pangeran itu sudah dihapuskan pemerintah India sejak tahun 1971. Artinya hanya ayah Saif yang resmi jadi Nawab terakhir yang ke-9 tuh. Saif yang dilantik jadi Nawab pada tahun 2011 sebenarnya untuk meredam kaum sentimen saja nih. Kaum Pataudi menginginkan tradisi itu tetap berlanjut. Saif dalam wawancaranya bilang ia tidak mau jadi Nawab yang ke-10. Katanya cukup ayahnya saja yang menjadi yang terakhir. Ia hanya bertugas untuk menjaga warisan dan kekayaan dari leluhurnya. Saif Ali Khan pernah melepaskan istana Pataudi dengan menyewakannya ke Nimrana Hotel Group. Setelah salah satu pendiri hotel itu meninggal, Saif Ali Khan ditawarkan kembali istana Pataudi itu. Seharga 800 crore Saif Ali Khan membeli kembali istana itu secara utuh. Karina dan Taimur sudah merayakan ulang tahun mereka di sana tuh. Istana megah itu telah dijadikan beberapa kali tempat syuting Bollywood maupun Hollywood loh. Sebenarnya nih ya, merokok itu lebih banyak mendatangkan keburukan apa kebaikan sih? Cukup aneh saja mendengar orang mengatakan rokok itu bisa membuatnya mendapatkan ide tuh. Mungkin yang perokok bisa jawab nih. Kejadian yang dialami Saif Ali Khan ini adalah contoh buruk dari merokok. Saif seperti kebanyakan aktor lainnya sangat akrab dengan rokok awalnya. Tapi satu kejadian merubah kebiasaannya nih. Pada tanggal 17 Februari 2007, Saif Ali Khan harus dilarikan ke rumah sakit Lila Fatih. Setelah merasakan nyeri di dadanya tuh. Banyak laporan pada saat itu berspekulasi bahwa aktor tersebut mengalami serangan jantung ringan. Namun itu tidak benar ya. Saif lalu mengklarifikasi dalam banyak wawancaranya bahwa dia akan berhenti merokok segera. Karena itu menghambat kesehatannya katanya. Itulah fakta-fakta Saif Ali Khan. Aktor ini memang banyak bermain pendukung sih, tapi ia adalah aktor yang tidak ada matinya kan?